Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur hari ini memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang kita alami, kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan selalu menyertai setiap kehidupan kita. Sahabat, teman-teman yang mendengarkan pada siaran malam hari ini, mari kita akan berdoa sebelum kita akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini atas segala kemurahan-Mu yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami sadar bahwa hari ini kami ada semua berkat kebaikan-Mu, semua berkat anugerah-Mu. Kami tidak mampu berjalan tanpa Tuhan dalam hidup ini. Itu sebabnya kami membawa seluruh tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakini bahwa hidup kami, keberadaan kami tinggal dalam rencana Tuhan, sehingga kami berjalan dalam ketetapan-Mu, dalam kehendak-Mu. Dan setiap apa yang kami perbuat, kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan perbuatan tangan-Mu. Sebentar firman-Mu akan disampaikan, urapi hamba-Mu, pakai dengan kekuatan kuasa-Mu. Biarlah kemuliaan, hormat, pujian, pengagungan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kami menerima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita bersyukur, saya berterima kasih kepada Pastor Abraham yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Hari ini saya akan mengangkat satu topik dengan judul kepercayaan dari Tuhan. Saya sering katakan bahwa apapun kondisi kita, apapun situasi kita, bahwa saya tidak pernah merasa bahwa itu semua itu karena kita, tidak. Tapi sekali lagi saya katakan itu semua karena Tuhan. Karena Tuhan mempercayakan kita. Tuhan memberi yang terbaik. Sehingga apapun yang kita perbuat, mau kita berdiri, mau kita tidur, mau kita duduk, hanya kepercayaan dari Tuhan. Tanpa daripada Tuhan maka kita tidak bisa lakukan apapun. Nah kepercayaan dari Tuhan tentunya bukan gampang. Kadang-kadang ada realita yang sulit, yang sukar, yang kita alami dalam hidup ini. Nah, kita belajar dari seorang Nabi Yunus. Dia adalah orang kepercayaan Tuhan, tapi justru dia menjauhkan diri, dia melarikan diri. Saudara bisa membayangkan ya, kalau kita memperhatikan di dalam Yunus pasal 1, kita akan membaca pada ayatnya yang pertama dulu sampai ayatnya yang keempat dulu. Silakan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ya, jadi coba kita perhatikan ya. Tuhan menyuruh seorang Yunus ini untuk pergi. Untuk pergi. Dikatakan apa? Datanglah firman Tuhan. Ayat 4 baca. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Ayat 2. Lanjut tadi. Ayat 3. Iya. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Terus? Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Terus?
Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya. Saudara, saya mau sering katakan bahwa ini sebuah kepercayaan yang Tuhan beri. Jadi kepercayaan Tuhan itu kepada siapapun, kepada kita semua, kepada teman-teman di Smart People semua. Yang namanya kepercayaan Tuhan, memang Tuhan tidak melihat, mungkin secara alam, secara manusia, lahiriah, Tuhan tidak ngawasi kita. Tetapi kepercayaan Tuhan itu, saya yakin bahwa ketika kita patuh, nurut, maksudnya itu apa yang Tuhan mau, saya percaya pasti Tuhan tolong. Amin. Saudara, saya sering ngomong, kita ini masalahnya nggak mau nurut. Kita mau nurutin Tuhan, Tuhan mau nurutin kita, tapi kita nggak mau nurutin Tuhan, kan repot. Kita mau atur Tuhan, maunya begitu. Kadang-kala kita harus di zona yang nyaman, aman, enak, tidak mau diproses. Saudara, dengan keterbatasan fisik ya, saya tunanetra. Tapi kalau sampai hari ini, itu satu proses Tuhan dalam hidup saya, sehingga saya bisa lewat itu semua. Apa yang pantas saya banggakan? Gak ada. Tapi kalau ada kepercayaan Tuhan, itu Tuhan mau supaya kita itu mengerti rencananya dalam setiap kehidupan kita. Ada banyak kita kadang-kadang lari dari realita hidup. Jadi saya ngomong musuh yang terbesar dalam kenyataan ini adalah kenyataan. Musuh terbesar dalam hidup, musuh terbesar dalam hidup adalah kenyataan. Dan kalau kita mau, mungkin kita kembali melihat kapasitas kita, kondisi kita, keadaan kita. Siapa saya? Gak mungkin bisa loh. Kita mau ikut Tuhan atau ikut manusia? Yunus adalah orang kepercayaan Tuhan, nabi yang Tuhan utus, tapi dia melarikan diri. Coba ayat selanjutnya, ayat 5. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Kan? Proses demi proses harus terjadi seperti itu. Harusnya untuk makanan apa segala macam barangkali dibuang. Kadang-kadang kan kita tuh mengorbankan orang lain, tidak sadar tuh Tuhan pakai kita. Kadang-kadang kita mengorbankan orang lain, kita kena ulah kita nggak mau dengar-dengaran, kita nggak mau mempercayakan diri, menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan. Terus selesaikan. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Kan egois kan manusia sifatnya. Udah terserah, yang penting saya sembunyi dulu, nggak bisa. Lalu datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Terus Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Lalu mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Kemudian Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini, apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang, apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Terus Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan laut dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat?
sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Ya, kan jelas kan, orang tahu bahwa dia jauh daripada Tuhan, melarikan diri. Kadang-kadang kan manusia pengen cari aman, nyaman, yang penting aman sudah. Tapi Tuhan kan tahu apa yang jadi pergumulan kita semua itu. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Lalu Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. terus Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. dari ayat ini, dari pasal ini, saudara, ini mujizat terbesar. Bayangkan kalau kita melihat pada ayat pasal selanjutnya, cerita ini, ikan menelan Yunus bukan sekedar ikan, ya, ikan yang besar dikatakan. Bahkan kalau kita lihat, luar biasanya ikan itu memuntahkan Yunus itu, ya, mengeluarkan Yunus itu ke pantai, kata Alkitab. Nanti kita lihat ayat selanjutnya itu, ya, pada pasal ketiga. Coba ayat pertama pasal 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Iya, kan tujuan semua itu jelas dari Tuhan. Saya tidak pernah pikir sebagai disabilitas netra, tunanetra harus menjadi seorang misionaris. Hanya satu bekal firman Tuhan. Ya, saya pasal 9 ayat pertama, tolong baca. Ya, saya 9 ayat pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Hanya itu bekal saya pergi. Bekal saya memenuhi panggilan Tuhan. Dan sampai hari ini saya tetap menjadi seorang misionaris. Saya pergi dari kota ke kota, dari desa ke desa, ke pelosok, ke pedalaman. Buktinya Tuhan pelihara. Karena memang Tuhan suruh untuk saya menjadi seorang misionaris, walaupun dengan keterbatasan fisik saya. Tapi disitulah Tuhan bekerja. Anugerahnya nyata dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, kalau kita memperhatikan bagaimana Daud bermazmur pada Mazmur pasalnya yang ke 139 ayat 7, mari 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ya. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Terus. Jika aku menaruh tempat bibirku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Tuhan tahu semua kemana kita mau pergi. Kadang-kadang kita kan nggak paham ini. Batasan kita itu sampai di mana? Tuhan tahu pikiran saudara, Tuhan tahu. Saya percaya ketika Tuhan menyuruh, maka saudara harus turut apa yang Tuhan mau. Bukan dengan keinginan sendiri. Bukan menjadi anak Tuhan, hamba Tuhan, jemaat Tuhan yang egois, yang tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan mau. Kepercayaan ini yang Tuhan mau. Kita memiliki komitmen. Mungkin orang nggak lihat kita,
Mungkin pembimbing kita, pimpinan kita nggak melihat kita, nggak enak-enakan kita, tapi serius, setia kepada Tuhan. Supaya kita melihat, kita membiasakan diri hidup. Ada satu sinode kami punya motonya bahwa siap tidak siap, harus siap. Itu yang saya pegang. Dan saya menjadi seorang hamba Tuhan. Saya selalu belajar dan belajar. Tidak ada yang membatasi saya. Sekalipun keterbatasan fisik, saya tidak melihat. Alasannya nggak bisa baca, tidak mungkin. Sampai hari ini saya masih bisa belajar. Karena saya tahu pemakaian Tuhan. Ini yang saya mau katakan, temukan kehendak Tuhan itu. Ikuti perintah Tuhan itu. Sesuai judul yang di atas, saudara ya. Tuhan percayakan bagaimana kesetiaan kita, bagaimana keberadaan kita. 1 Korintus 10 ayat 13b. Mari. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, Terus? sehingga kamu dapat menanggungnya. Iya, kita mampu menanggung. Pada bagian A dikatakan bahwa segala pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kemampuan manusia. Kita terbatas, tapi ketahuilah kuasa Tuhan tidak terbatas, saudara. Itu sebabnya apa kepercayaan Tuhan? Tuhan mau supaya kita memahami. Kembali, Mazmur 139 ayat 1, kalau tadi ayat 7, ayat 1 dikatakan apa? Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Terus? Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ya, itu Tuhan ya. Mau kemana kita? Tuhan tahu. Boleh dibaca ulang bagian ini. Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, menyelidiki dan mengenal aku. Terus? Kau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Pokoknya apapun yang kita buat, Tuhan tahu. Karena Dia memang Tuhan gitu loh. Apa pandangan kita tentang ini? Sampai 2 kali Tuhan perintahkan Yunus. Akhirnya dia jalani dan dibuktikan ada perkenanan Tuhan di sana. Yunus 3 ayat 2 ayat 3, mari. Yunus 3 ayat 2. Ya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Ayat 3. Bersiaplah Yunus, Terus? lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Terus? Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Lalu? Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan. Ulangi bagian ini. Orang Niniwe percaya kepada Allah. Sekali lagi, orang Niniwe percaya kepada Allah. Sekali lagi, orang Niniwe percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Terus? Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Terus? Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Iya, coba saudara lihat, ada nggak Alkitab yang ngomong begitu selain Yunus? Ini bayangkan puasa yang besar, sesuatu yang luar biasa, yang hebat, yang dilakukan mereka ketika mereka mengambil satu tindakan kepercayaan. Nah, ya kan?
kita lihat walaupun bagaimana keadaan Yunus pada waktu itu membuahkan hasil. Terus baca selanjutnya. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, terselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Terus, Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. lalu Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. yes, amin. Ini luar biasa, saudara. Tapi harus Yunus mengalami proses. Ini kepercayaan dari Tuhan, saudara. Ya, apapun kondisinya. 1 Korintus 4 pada ayatnya yang kedua dikatakan bagaimana? Ya. Yang akhirnya dituntut dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Nah, akhirnya saudara, tidak seperti apa yang menjadi pikiran Yunus pada waktu itu. Karena mungkin Yunus berpikir, aduh mereka ini terkenal kejahatannya, terkenal kedegilannya, terkenal sesuatu yang nggak mungkin dialami, terkenal sesuatu yang begitu luar biasa, begitu jahat. Tapi akhirnya mereka berbalik. Mereka bertobat dari tingkah laku mereka. Maka bagaimana hidup kita, bagaimana keberadaan kita? Mari serukan sekali lagi firman Tuhan. Baca bagian ini, 1 Korintus 4 ini, katakan apa? Pelan-pelan. Yang akhirnya dituntut ya, dari pelayanan-pelayanan yang demikian ialah ya, bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Tuhan mau bagaimana kehidupan kita, keberadaan kita. Apakah kita dapat dipercayai oleh Tuhan selamanya? Atau kita mau ambil enaknya? Ini kan sering terjadi begitu. Yang enak, yang kita nggak bisa dipercaya kadang-kadang. Itu yang terjadi, saudara. Bagaimana kondisi kita, bagaimana keberadaan kita supaya kita mampu dipercaya dalam segala sisi apapun. Tadi saya sudah omongin. Bukan ketika saudara di hadapan pimpinan saudara, saudara boleh berkata, oh nggih Pak, oh monggo Pak, oh bagaimana Pak, silakan Pak, saya siap Pak. Tapi ketika saudara mungkin tidak ada pemimpin saudara, saya enak dewe, saya karepe dewe. Saudara sadar tidak sadar itu mencetak sesuatu yang saudara tidak bisa buat apa-apa. Tapi ketika saudara berkata bahwa saya kerjakan pekerjaan ini karena Tuhan, bukan karena hebatnya manusia, bukan karena Pastor Abraham Lempi, bukan karena Cik Leni, bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Nggak ada yang ditakuti. Kalau manusia jangan, tapi takut kepada Tuhan. Amsal 20 ayatnya yang ke-6, mari. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Nah, harusnya apa? Prosesnya apa? Setia. Supaya ditemukan Tuhan. Amin. Ya, setia. Maka kesimpulan firman Tuhan hari ini yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 10, mari. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ya, jadi layanilah bukan dengan kemampuan kita, ya, dengan kemampuan yang Tuhan berikan. 1 Petrus pasal 4 tadi ayat 10. Ulang sekali lagi.
1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ya, kita akhirnya menemukan apa karunia sesuai dengan kapasitas kita. Ya, maka layanilah. Lalu lihat pada 2 Korintus yang kedua, sel kedua. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Mari. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ya, itu jelas. Tuhan berkomunikasi dengan Rasul Paulus. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kemampuan kita, siapa kita? Tapi ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita, kita akan melihat pekerjaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan membawa kita untuk semakin hari benar-benar meyakinkan diri kita kepada Tuhan, dan kita melihat bagaimana kepercayaan Tuhan betul-betul terbukti, terjadi, dan kita boleh mengalami perkenanan daripada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, urapi firman-Mu, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Bawa kami untuk semakin hari mengerti rencana-Mu, kehendak-Mu. Berkati Tuhan kehidupan kami semua. Berkati keberadaan pelayanan dimanapun kami berada, apapun yang kami perbuat, kami percaya hidup kami tetap ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Ini syukur kami di hadapan-Mu. Materaikan firman-Mu, Engkau urapi setiap kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Tuhan pakai kita semua. Ingat, biarlah kita menghargai kepercayaan yang Tuhan percayakan. Shalom.